Shalom, sebelum kita beraktivitas kembali hari ini, mari kita memberi waktu merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Murah Hati bersama saya, Fani Paendong. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita sering mendengar kata murah hati. Murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mudah memberi, mudah menolong, penyayang, dan pengasih. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 40, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Tabita semasa hidupnya sudah menunjukkan kemurahan hati bagi sesamanya, sehingga ketika Tabita meninggal banyak orang yang merasa kehilangan. Orang yang murah hati kematiannya pasti membawa duka yang dalam. Mungkin kita pernah mengalaminya, kita ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita mengenang kebaikannya yang luar biasa, yang sudah menolong pekerjaan kita mungkin, keluarga kita, dan banyak hal. Orang yang murah hati akan mudah mendapatkan empati dan simpati dari sesamanya. Ketika orang yang murah hati ini mengalami kesusahan atau kesulitan hidup, maka banyak orang akan membantunya, akan menolongnya untuk berbalas jasa atas kebaikannya. Dan orang yang murah hati, kebaikannya tidak akan dilupakan. Saya berdoa kiranya kita semua termasuk orang-orang yang murah hati. Segala perbuatan baik kita, segala kemurahan hati kita lakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang sudah mengajarkannya menjadi teladan bagi hidupku dan hidupmu. Injil Lukas pasal 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jika kita adalah anak-anak Bapa di sorga, anak-anak Allah, maka kemurahan hati Bapa di sorga juga menjadi kemurahan kita buat sesama. Like father, like son. Saya teringat dengan sebuah cerita di negara bagian Amerika Serikat. Satu kali ada pertemuan akbar atau conference para marketing di Amerika Serikat. Konferensi itu diadakan beberapa hari lamanya. Hingga tibalah hari terakhir, semua para peserta conference harus kembali ke kota asal mereka. Namun sayangnya beberapa di antara mereka setelah tiba di bandara menabrak seorang penjual buah apel. Karena tergesa-gesa mereka tidak menolongnya, tidak membantunya. Namun ada satu orang peserta conference yang berhenti lalu menghampiri penjual apel tersebut dan membantunya untuk memasukkannya kembali ke dalam keranjang. Bahkan dia juga memberikan uang kepada penjual buah apel. Ternyata penjual buah apel tersebut tidak dapat melihat. Dan dia berkata, "Apakah engkau Yesus?" Saudaraku yang Tuhan kasihi, kemurahan hati kita seharusnya bisa membawa orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Pastor Philip Mantova pernah berkata, Kristus telah mati untuk kita, meskipun kita tidak layak untuk menerima kebaikan dan kemurahannya.
Karena itu sudah sepatutnya kita menjadi orang yang paling baik dan murah hati di dunia ini. Biarlah kemurahan hati Tuhan tinggal di dalam hidup kita bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425 3725. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.